Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zainuddin Misi Magisir Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Yang kami hormati mahasiswa serta mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah dari semester genap. Dalam presentasi kali ini, saya Septina Prastikasari sebagai moderator sekaligus pemateri dalam presentasi. Ada pula Ananda Zulfa Khairatun-Nisa, beliau sebagai pemateri. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Ananda Zulfa Khairatun-Nisa untuk mempresentasikan pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan pokok-pokok pembahasan makalah kelompok kami, yaitu pendahuluan. Selanjutnya ada pengertian fungsi dan hubungan atau relasi. Selanjutnya ada pengertian variabel bebas dan terikat. Selanjutnya ada sistem koordinat Kartesius. Untuk lebih jelasnya, silakan simak terus video berikut ini. Sekarang kita masuk di bab pendahuluan. Konsep fungsi dalam matematika umumnya diartikan sebagai pemetaan yang menghubungkan dua himpunan yang terpisah, yaitu daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range. Persamaan akan terjadi apabila jumlah anggota himpunan yang berhubungan adalah sama, sehingga satu anggota daerah asal berhubungan dengan satu anggota daerah hasil. Secara sederhana, fungsi dapat diartikan sebagai relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Sedangkan relasi adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Perbedaan antara fungsi dan relasi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Sedangkan pada relasi, tiada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terkait atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Kesimpulannya adalah setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Penjelasannya lebih lanjut akan kami bahas di bawah ini. B. Saya akan menjelaskan pengertian fungsi dan hubungan. Yang pertama, fungsi atau pemetaan adalah suatu hubungan dari himpunan A menuju himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat pada satu anggota himpunan B. Dalam fungsi terdapat 3 bagian. Yang pertama, semua anggota himpunan A merupakan daerah asal atau domain. Yang kedua, semua anggota himpunan B adalah daerah kawan, bisa disebut dengan kodomain. Yang ketiga, hasil dari pemetaan domain dan kodomain disebut daerah hasil atau range fungsi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar bagian bawah. Untuk selanjutnya, jenis-jenis fungsi. Fungsi memiliki 3 jenis. Yang pertama, fungsi konstan atau tetap. Fungsi konstan atau tetap adalah suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x). Disebut fungsi konstan apabila setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f(x) sama dengan c.
di mana C adalah bilangan konstan. Yang kedua, fungsi linear, yaitu fungsi atau f(x) disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0. A dan B bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Itu pengertian mengenai fungsi linear. Jenis fungsi yang ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi atau f(x) bila fungsi tersebut ditentukan oleh f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c adalah bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Untuk lebih jelasnya, ketiga jenis fungsi tersebut bisa dilihat gambarnya di samping. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi. Fungsi memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif ialah jika fungsi setiap anggota B, elemen dari himpunan B, hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi injektif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar samping kiri bagian atas. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Pada fungsi ini, setiap anggota B, elemen dari himpunan B, mempunyai 2 kawan di A, maka fungsi ini disebut dengan fungsi surjektif atau onto. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif adalah suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Itulah pengertian dari fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Selanjutnya yaitu pengertian relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan lain. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu yang sebelah kiri ada relasi dan bukan fungsi, yang tengah ada relasi dan bukan fungsi, yang sebelah kanan ada relasi dan fungsi. Cara menyatakan relasi ada 3, yaitu 1. Diagram panah, 2. Diagram kartesius, 3. Himpunan pasangan berurutan. 1. Diagram panah adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh, ada 4 anak, yaitu Edi, Budi, Susi, dan Wati. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Edi suka buah melon, Budi suka buah mangga, Susi suka buah apel, Wati suka buah melon dan jeruk. Dari hasil uraian tersebut, terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan nama anak atau himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan buah atau himpunan B. Hubungan dari ilustrasi di atas dapat digambarkan dengan diagram panah. Lihat gambar samping atas. 2. Diagram kartesius adalah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik. Contohnya, diketahui himpunan A yaitu 6, 8, 10, 12, dan 14, dan B adalah bilangan himpunan prima kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B
adalah relasi kelipatan dari. Nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram Kartesius. Jawab A, yaitu nilainya 6, 8, 10, 12, dan 14. Sedangkan B yang tadinya bilangan himpunan prima kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Untuk bentuk diagram Kartesiusnya bisa dilihat di samping ini. 3. Himpunan pasangan berurutan adalah suatu relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya. Bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu himpunan A ditulis pertama dan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Contoh, Adi suka buah melon, Budi suka buah mangga, Susi suka buah apel, Wati suka buah jeruk dan melon. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan dan hasilnya Edi, melon, Budi, mangga, Susi, apel, Wati, jeruk, Wati, melon. Sehingga relasi antara dua himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan XY dengan X elemen himpunan A dan Y elemen himpunan B. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian variabel bebas dan variabel terikat. Sebelumnya kita akan memahami artinya variabel. Variabel adalah suatu besaran yang sifatnya berubah-ubah dan saling mempengaruhi. Variabel di sini terdiri dari variabel bebas atau independent variables dan variabel terikat atau tergantung. Bisa disebut dengan dependent variables. Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang besarnya ditentukan sembarang. Misalnya 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang besarnya baru bisa ditentukan setelah variabel bebas ditentukan lebih dahulu. Begitulah pengertian dari variabel bebas dan variabel terikat. C. Sistem koordinat Kartesius. Di dalam fungsi, yang perlu diperhatikan yaitu penggambaran dari suatu fungsi yang biasanya kita kenal istilah absis, ordinat, koordinat. Absis yaitu jarak antara titik dengan sumbu Y yang terletak di sumbu X atau di sumbu horizontal. Ordinat yaitu jarak antara titik dengan sumbu X yang terletak di sumbu Y atau di sumbu vertikal. Koordinat yaitu gabungan antara absis dan ordinat. Dalam pembagian daerah pada bidang koordinat Kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, X dan Y bertanda positif. Kuadran kedua, X bertanda negatif, sedangkan Y bertanda positif. Kuadran 3, X dan Y bertanda negatif. Kuadran 4, X bertanda positif, sedangkan Y bertanda negatif. Baiklah, demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Semoga presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami serta mahasiswa dan mahasiswi yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Septiana Prastikasari dan Ananda Zulfa Khairatunisa memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau ucapan serta kekurangan maupun kelebihan waktu dalam presentasi. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.